Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga pada hari ini kita dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama, yang saya hormati Ibu Alfiati Nisa selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan dan teman-teman yang saya cintai. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan kelompok saya. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Medina Amanah, ada Nur Rosyida Istiqomah, ada Devitri Aryani, ada Siti Nur Arisah, dan yang terakhir ada Siswanto. Kami akan membahas tentang perubahan individu karena belajar. Selanjutnya, saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu definisi belajar. Secara umum, belajar dapat dikatakan sebagai suatu proses perubahan tingkah laku sebagai hasil interaksi individu dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Di kalangan para ahli psikologi, terdapat keragaman dalam cara menjelaskan dan mendefinisikan tentang belajar atau learning, dan terdapat kesamaan maknanya ialah bahwa dalam definisi maupun konsep belajar selalu menunjukkan kepada suatu proses perubahan perilaku atau pribadi seseorang berdasarkan praktek maupun pengulangan tertentu. Muhammad Surya 1997 mengemukakan perubahan perilaku individu. Yang pertama, perubahan yang disadari atau intensional. Yang kedua, perubahan yang bersifat positif dan aktif. Ketiga, perubahan itu efektif dan fungsional. Keempat, perubahan dalam belajar bersifat kontinu. Kelima, perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara. Keenam, perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah. Dan yang terakhir ada perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku. Selanjutnya ada manfaat belajar. Manfaat belajar terdiri dari 5. Yang pertama, menambah pengetahuan atau menambah wawasan. Dengan belajar, maka siswa bisa memahami banyak hal yang sebelumnya tidak diketahuinya. Walaupun tidak dirasakan langsung, namun perlahan, namun pasti, seorang siswa akan mengalami pengembangan wawasan yang didapat dari berbagai pelajaran yang dipelajarinya di sekolah. Dan yang kedua, ada mengasah kemampuan otak. Di sekolah, biasanya siswa akan dipaksa untuk belajar menghafal banyak materi pelajaran di sekolah. Selain itu, siswa juga diajarkan untuk berpikir dengan cepat, tajam, akurat, kritis, sistematis, dan penuh perhitungan yang matang. Selanjutnya, yang ketiga, ada belajar menghormati dan menghargai guru. Seseorang yang menjadi siswa atau siswi di sekolah tentu akan dipaksa untuk patuh, tunduk, dan hormat kepada guru yang mengajarnya di kelas. Yang keempat, membiasakan diri siswa dengan kompetensi. Nilai sekolah merupakan ajang pengukuran kemampuan siswa yang satu dengan yang lainnya. Ketika nilai ujian telah dihitung dan diurutkan, maka siswa yang mendapatkan nilai yang bagus tentu akan mendapatkan kebanggaan tersendiri. Dan yang terakhir, belajar bersosialisasi dan komunikasi dengan orang lain. Di sekolah, terdapat beragam jenis orang, ada yang sepantar dan juga ada yang lebih tua. Siswa diharapkan mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Dengan demikian, siswa akan terbiasa melakukan interaksi sosial dengan banyak orang dari berbagai latar belakang di kehidupan nyata. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Di dalam faktor-faktor yang mempengaruhi belajar, terbagi menjadi 2 bagian, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Baik, saya akan terlebih dahulu membahas tentang faktor intern. Dalam faktor intern, terdapat ada 3 faktor, yaitu faktor fisiologis atau jasmania, yang kedua faktor psikologis atau rohania, dan yang ketiga faktor kelelahan.
faktor fisiologis atau jasmania, di dalamnya terdapat ada dua hal, yaitu kesehatan dan cacat tubuh. Kesehatan ialah keadaan atau hal sehat. Kesehatan sangat berpengaruh terhadap proses belajar. Jika kesehatan seseorang terganggu, maka aktivitasnya akan terganggu, seperti cepat lelah, kurang semangat, mudah pusing, mudah mengantuk, dan gangguan lain yang mengganggu kesehatan. Sedangkan cacat tubuh ialah sesuatu yang menyebabkan kurang baik atau kurang sempurna mengenai tubuh atau badan, seperti buta, tuli, patah kaki, patah tangan, lumpuh, ataupun lainnya. Yang kedua, faktor psikologis atau rohania. Faktor ini pun di dalamnya terdapat beberapa hal. Yang pertama, intelijensi, ialah kecerdasan yang terdiri dari 3 jenis, yaitu kecerdasan untuk menghadapi dan menyesuaikan ke dalam situasi yang baru dengan cepat dan efektif, mengetahui atau menggunakan konsep-konsep yang abstrak secara efektif, serta mengetahui relasi dan mempelajarinya dengan cepat. Yang kedua, perhatian. Perhatian ialah keaktifan jiwa yang dipertinggi semata-mata tertuju pada suatu objek maupun sekumpulan subjek. Yang ketiga, minat, ialah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan. Yang keempat, bakat. Bakat merupakan kemampuan atau keahlian yang dimiliki dalam belajar. Yang kelima, motif, ialah daya penggerak atau pendorong untuk mencapai tujuan dalam belajar. Yang keenam, kematangan. Kematangan ialah suatu tingkat atau fase dalam pertumbuhan seseorang di mana alat-alat tubuhnya sudah siap untuk melaksanakan kecakapan baru. Yang ketujuh, yaitu kesiapan, ialah kesediaan untuk memberi respon atau bereaksi. Dan yang terakhir ada faktor kelelahan. Kelelahan ialah hilangnya stamina tubuh serta kelesuan atau kebosanan serta minat dan dorongan untuk menghasilkan sesuatu yang hilang. Kelelahan dibedakan menjadi 2 macam, yaitu kelelahan jasmani dan rohani. Kelelahan ini dapat diatasi dengan cara seperti tidur, istirahat, olahraga secara teratur, mengimbangi makanan, menggunakan obat-obatan yang dapat memperlancar peredaran darah, rekreasi, dan ibadah secara teratur. Selanjutnya ada faktor ekstern. Dalam faktor ekstern pun ada 3 macam faktor. Yang pertama faktor keluarga, yang kedua faktor sekolah, dan yang ketiga faktor masyarakat. Faktor keluarga. Keluarga adalah lembaga pendidikan pertama dan utama. Siswa yang belajar akan menerima pengaruh dari keluarganya, berupa cara orang tua mendidik, relasi antara anggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, pengertian orang tua, serta latar belakang kebudayaan. Yang kedua, faktor sekolah. Faktor sekolah yang mempengaruhi belajar berupa metode mengajar, kurikulum, hubungan guru dengan siswa, hubungan siswa dengan siswa, disiplin sekolah, alat pelajaran, waktu sekolah, standar pelajaran di atas standar, keadaan gedung, metode belajar, dan tugas rumah. Yang ketiga yaitu faktor masyarakat. Pengaruh itu terjadi karena keberadaannya siswa dalam masyarakat berupa kegiatan siswa dalam masyarakat, media massa, dan bentuk kehidupan masyarakat.
Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Setelah mempelajari definisi, manfaat, dan faktor-faktor yang mempengaruhi belajar, kita dapat mengetahui betapa pentingnya belajar bagi kehidupan seseorang. Kita juga dapat mengetahui hal-hal yang seharusnya diperhatikan agar pembelajaran yang kita lakukan dapat berjalan dengan baik. Semakin kita memperkaya diri dengan pengetahuan, maka semakin menjamin kehidupannya sejahtera untuk kedepannya. Bagaimanapun, setiap detik kehidupan yang kita lakukan, di dalamnya ada pembelajaran. Jangan pernah mengeluh dalam belajar, karena pengetahuan sangat penting bagi setiap orang. Imam Syafi'i pernah bilang, siapa yang tidak tahan akan penatnya belajar, maka ia harus siap menanggung perihnya kebodohan.